Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Bukannya memberantas, sejumlah pegawai Kemenkom DJ malah mencuri keuntungan dari situs judi online dengan menerima uang. Mereka meloloskan setidaknya 1.000 situs judi online dari 4.000 situs yang harusnya diblokir. Ya, ini cukup ironis dan oleh karena itu rekan kita, Sabda Role akan membahasnya sambil bersantap siang bersama warga Makassar. Bukan memberantas, sejumlah pegawai Kemenkom DJ justru menjadi tersangka pelindung situs judi online. Saya, Sabda Role, akan membahasnya di Santap Siang bersama dengan sejumlah warga Makassar di Yapai yang berada di Jalan Tupai, Makassar. Bagi warga Makassar, nama Yapai pasti sudah tidak asing lagi. Kedai ini menjadi kedai ikonik di Makassar karena menyajikan roti bakar yang mereka produksi sendiri. Kedai roti bakar ini berdiri sejak tahun 2016 dengan menyajikan berbagai varian roti bakar. Mulai dari varian single seperti roti bakar stroberi dan blueberry hingga mix coklat keju atau vanilla tiramisu. Tidak hanya itu, di kedai ini juga tersedia roti premium dan spesial, serta beef burger, roti donat, roti kering, hingga muffin. Yapai juga berinovasi dengan menambahkan minuman dalam menu mereka, seperti minuman teh series, fresh series, milk series, dan biscuit series. Minuman tersebut dapat di-mix dengan berbagai topping khas minuman kekinian. Kedai ini sudah memiliki belasan cabang yang tersebar di wilayah Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Barat. Salah satunya di Jalan Tupai, Makassar. Ya, pemirsa, saya saat ini sudah bersama dengan dua warga Makassar. Ada Darsil sebagai jurnalis di sini dan Rahmat sebagai karyawan. Kita akan membahas terkait dengan ada ordal di balik judol, dan sudah ada makan siang kita hari ini dari Yapai. Ini ada burger, terus ada muffin, ada roti bakar, nanti juga ada minumannya. Kita santap siang sambil kita ngobrolin terkait dengan judul ini. Namun kita lihat dulu, pemirsa, liputan berikut ini. Sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dinilai berpesta pora demi mengeruk keuntungan dari masyarakat yang main judi online. DPR pun kecewa akan adanya pegawai Komdiji yang terlibat dalam judi online. Yang saya sesalkan adalah pesta pora ini dilakukan oleh oknum-oknum di dalam Komdiji itu sendiri. Hingga kini ada 16 tersangka kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdiji. 12 diantaranya adalah pegawai Komdiji, sedangkan 4 lainnya adalah warga biasa. Mereka mengoperasikan judi online di sebuah markas yang disebut kantor satelit di daerah Bekasi, Jawa Barat. Terlihat belasan perangkat komputer lengkap di ruangan ini ketika polisi mendatangi lokasi. Mereka setidaknya meloloskan 1.000 situs judi dari 5.000 situs dari daftar pemblokiran pemerintah. Pelaku mengaku mendapatkan 8,5 juta rupiah dari setiap situs yang disebutnya situs binaan. Ini artinya mereka meraup untung hingga 8,5 miliar rupiah. Sementara itu, ex-Menteri Kominfo Budi Ari menyatakan menyerahkan kasus judi online yang menyeret pegawai Komdiji ke penegak hukum. Kita serahkan kepada para penegak. Kita menghormati, bagus. Bagus. Itu sebagai langkah aparat penegak hukum, kita mengapresiasi, bagus. Tim Liputan Metro TV. Iya, seperti diketahui ini Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini sudah menetapkan 16 tersangka, dan dari jumlah tersebut 12 oknum ini berasal dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi ini mereka yang ditangkap memiliki wewenang memeriksa situs judul hingga memblokirnya. Namun ternyata para tersangka ini justru menyalahgunakan wewenang tersebut. Nah, menurut teman-teman di sini, bagaimana melihat kasus ini? Justru orang dalam yang melindungi ternyata situs judi online. Saya ke Darsil dulu. Kita sambil makan. Ayo kakak.
bukan hanya Kementerian Komunikasi yang harus dibersihkan terkait judi online, tapi seluruh kementerian harus dibersihkan. Oke, nggak hanya Komdigi aja, tapi harusnya semua ya, ada 3. Kemarin yang dilantik ada 40-an lebih ya kementerian. Oke, kalau dari Rahmat sendiri melihat kasus ini, justru orang dalam ternyata yang melindungi situs judol. Iya, ini kita sambil minum juga. Iya. Kalau saya sendiri sih Mbak Sabda melihat miris ya, ketika orang yang diberikan wewenang untuk menghapus situs judi online justru menjadi backingan para pemilik situs judi online ini. Tapi saya lihat dari sini adalah sebagai alert buat pemerintah saat ini, sebagai antisipasi bahwasanya ada orang oknum di dalam yang terlibat dalam judi online ini, dan juga menjadi prestasi buat Ibu Mutia Hafid di 1 minggu masa menjabatnya sudah berhasil membongkar sindikat oknum, ya boleh dikatakan membackingi pemilik dari situs judi online ini. Itu sih. Oke. Seperti yang kita ketahui kan saat ini Menkom Digi Mutia Hafid ini sudah dilantik oleh Presiden Prabowo. Kalau Anda sendiri melihatnya, apakah Menkom Digi Mutia Hafid ini bisa menjadi harapan baru untuk memberantas judi online, Rahmat? Ya, kalau saya sendiri sebagai masyarakat melihat Mutia Hafid ini punya background yang sebelumnya di legislatif, kalau nggak salah kemarin di Komisi 1 yang memang membawahi bidang informasi dan komunikasi. Harusnya ini bisa menjadi bekal untuk Ibu Mutia untuk menjadi untuk membawa Kementerian Kemendigi ini untuk lebih baik ke depan. Apalagi saya lihat di minggu pertama Ibu Mutia berhasil membongkar sindikat judi online. Kalau dari saya sendiri, harapan baru untuk menteri kita yang baru ini seperti apa? Berbicara soal harapan sih, tentunya kita ingin kementerian yang baru ini dengan orang yang baru juga pasti semangat baru, lebih baik dari sebelumnya ya. Karena kan yang tadi saya sampaikan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam kementerian itu adalah anak-anak buah dari menteri sebelumnya. Jadi kita harapkan orang-orang yang berada di jajaran kementerian yang baru ini tidak terlibat lagi. Nah, kalaupun nanti terlibat, kita berharap bahwa ada punishment yang lebih berat yang diberikan terhadap orang-orang tersebut. Karena kan kita ketahui seharusnya mereka yang memberantas praktik judi online, tapi mereka yang membackingi. Ini saya kira suatu dosa besar bagi kementerian. Itu. Iya, selain kemudian memblokir situs judi ini sendiri, apakah menurut Anda masih perlu ada, apakah perlu ada tindakan tegas ini bagi pemain judi online? Menurut Anda sendiri, apakah tidak hanya situsnya aja yang harus diblokir, namun pemainnya juga harus ditindak? Darsil mungkin. Kalau saya sih lebih kepada pembuat situsnya sih. Pembuat situsnya ya, oke. Karena yang pemain itu kan adalah korban kalau menurut saya. Korban yang mungkin kecanduan, tergiur dengan iming-iming mendapatkan uang lebih dari hasil judi online tersebut. Sehingga kalau saya rasa pemain ini harusnya seperti mungkin pelaku-pelaku narkotika harus direhabilitasi, seperti itu, diberikan bimbingan agar menjauhi praktik judi online. Dan saya rasa juga untuk memberantas judi online ini kita tidak serta-merta lepas tangan atau memberikan sepenuhnya kepada pemerintah. Ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat bahwa ayo kita sama-sama sering sejalan untuk memberantas perjudian online. Kalau dari Rahmat sendiri? Kalau dari saya sendiri melihat ancaman hukuman di 10 tahun penjara, maksimal 10 tahun, dan denda maksimal 10 miliar, saya rasa
untuk hukuman ini saya rasa baru disahkan ya di 2024 kemarin. Jadi mungkin kita bisa lihat dulu ke depan karena putusan terkait ancaman ini kan sudah didiskusikan bersama sebelum digodok, pastinya sudah dibahas di DPR. Yang pastinya kita akan melihat dulu dampak ke depan bila mana pelaksanaannya apakah memberi efek jera kepada penyedia situs dan para pemain judul. Kita lihat dulu apakah memberi efek jera. Kalaupun ke depan memang tidak memberi efek jera kepada pemain dan bahkan penyedia situs, mungkin kita bisa bahas lagi di DPR. Mungkin teman-teman di DPR bisa bahas lagi untuk perubahan terkait bentuk ancaman ancaman yang diberikan kepada penyedia dan pemain judi online itu. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jadi memang pemirsa judi online ini memang udah seperti narkoba ya, sangat meresahkan momok ya, sangat meresahkan kita sebagai masyarakat karena memang dapat menyebabkan kehancuran tatanan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Semoga kementerian yang baru ini, presiden kita yang baru sesuai dengan program dari Presiden Prabowo, yakni program Asta Cita, di mana memang salah satunya adalah yakni memberantas perjudian ini segera bisa teratasi. Seperti tadi yang dikatakan dari 100 hari kerja seharusnya sudah bisa ada perubahan seperti itu. Baik, pesan juga bagi masyarakat jangan pernah terlibat judi online. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba, benar banget. Terima kasih. Pemirsa, demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda oleh Ahmad Safei, Metro TV. Kita makan lagi, ayo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.